Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Pak. Ada apa, Pak Ian? Ini Pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar, mau melakukan wawancara, boleh Pak? Oke, silakan Siap. duduk. Baik Pak. Bapak sedang sibuk Pak? Ya, ada kegiatan lah sedikit-sedikit. Ya, tapi tidak mengganggu kan Pak ya? Tidak. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi saya itu kan mendapatkan tugas di CGP ya Pak, calon guru penggerak. Di sini tugas saya itu mewawancarai dua kepala sekolah Pak, yang kebetulan satu kepala sekolah di tempat saya mengajar, berikutnya adalah kepala sekolah di luar ataupun di tempat lain gitu Pak. Nah di sini saya melakukan wawancara dengan temanya itu Pak, atau hal fokusnya adalah pengambilan keputusan Pak, pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak bersedia Pak untuk saya wawancara Pak? Siap. Alhamdulillah. Ya, Gitu Pak. silakan. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu ya Pak. Baik. Bahwa di dalam tugas saya ini adalah di pengambilan keputusan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika di sini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Yang kedua adalah rujukan moral Pak, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Itu jadi nanti pertanyaan-pertanyaan saya mungkin akan berkutat sekitar itu Pak. Nah, boleh saya mulai Pak? Silakan. Oke, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sesuai dengan yang saya diberikan dalam teks tugasnya ya Pak, itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, dalam pekerjaan kita ya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru. Nah, hal ini banyak menjadi satu tantangan buat kita ya. Bahwa dalam satu kasus-kasus tertentu kita harus mengidentifikasi sebab musababnya terlebih dahulu. Oh ya, baik. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya tentunya kita harus memanggil ya yang terkait dengan itu. Misalkan kalau bicara itu terkait dengan siswa ya kita panggil terlebih dahulu sebagai sumber informasi. Beberapa orang yang bisa jadikan sumber informasi untuk pengambilan keputusan agar keputusannya itu bisa lebih bijaksana. Jadi keputusan itu belum tentu tepat juga gitu. Keputusan itu tentunya harus lebih bijaksana karena kita di dalam dunia pendidikan. Tidak menjadi salah atau benar, tetapi apakah ini betul-betul membuat anak-anak itu bisa semakin lebih baik atau berkembang tidak gitu. Kalau keputusannya itu nanti keliru, membuat anak itu menjadi kurang baik perkembangannya, meskipun itu benar gitu ya, tapi kalau kurang baik perkembangannya untuk anak itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Nah kami di sini mempertimbangkan banyak informasi juga dari guru-guru yang terlibat dalam kasus-kasus itu. Nah, sehingga sudah lengkap semua informasi yang kita dapat, barulah kita melihat bagaimana aturan mainnya, bagaimana ketentuan. Dan jangan lupa juga ada hati di situ yang berperan, ada nurani juga di situ yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Gitu. Intinya, setiap keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul bisa mengubah atau bisa memperbaiki apakah itu terjadi terhadap siswa ataukah terjadi terhadap guru. Itu menurut saya. Baik Pak, wah luar biasa ya Pak. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika tadi Pak? Ya, keputusan kita ambil itu ketika kita tahu plus minusnya. Jika keputusan yang kita ambil itu lebih banyak
positifnya, maka itu yang harus kita ambil. Meskipun dua-duanya benar gitu ya. Iya, Pak. Jadi ada suatu masalah yang harus kita ambil keputusan dari aspek nilai-nilai yang kita lihat itu semuanya sama benarnya. Tapi kalau diambil satu keputusan mana yang berdampak besar terhadap semua yang ada di sekolah ini, itu yang menurut saya paling penting kita ambil keputusannya. Oh, baik, Pak. Jadi yang kebanyak baikannya dibanding mudorotnya gitu ya, Ya, Pak? kira-kira baik, begitu. baik, Pak. Untuk selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, langkah-langkah yang paling penting yang kita harus lakukan adalah pertama kita mendengar dulu sebenarnya informasi, Ya. mendengar dulu pendapat-pendapat ya dari semua pihak yang terkait itu secara lengkap gitu kan, dari berbagai sumber-sumber atau rujukan-rujukan atau dari aturan-aturan, bahkan mungkin juga dari nilai-nilai etika juga yang kita harus pertimbangkan itu. Nah, sehingga ketika kita mengambil satu keputusan itu minimal gitu ya, tidak banyak orang yang dirugikan, tidak terlalu banyak yang dirugikan. Itu kira-kira. Baik, Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Pak? Jadi yang Bapak anggap mungkin menjadikan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Kalau keputusan itu paling efektif kalau kita tegas saja. Ya. Tegas keputusan ini dijalankan. Setelah itu kita coba lihat apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif gitu, yang terlalu berlebihan itu negatifnya. Iya. Nah, ketika sudah kita putuskan, makanya harus dijalankan. Mudah-mudahan ke depannya menjadi kebaikan bagi semua pihak. Oh, iya, siap, Pak. Nah, kan tadi yang Bapak anggap efektif sudah. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan gimana, Pak? Ya, tantangannya kita itu lebih kepada hati nurani ya. Oh, iya. Satu sisi kita itu keputusan harus diambil memang berat, tapi ada hati yang kadang tidak bisa menerima itu. Oh, iya, betul, Pak. Itu sesuatu yang dilematis ya buat kita mengambil keputusan. Tapi karena harus diambil keputusan, mana yang kita harus pilih? Hati nurani atau fakta? Betul. Nah, tentunya kita harus lihat dulu. Ini dampak psikologisnya, ya. Bahkan juga dampak-dampak yang lain yang kita harus lihat, terutama dalam hal kinerjanya. Jika itu berdampak buruk, maka keputusan-keputusan diambil itu sebaiknya ya, kalau kami itu membuat semacam satu evaluasi dulu lah, dievaluasi dulu kira-kira itu, dan dia setuju bahwa itu memang harus dilakukan, ya lakukan. Sambil kita melihat perkembangan berikutnya seperti apa. Dan semua keputusan dan sebagainya itu harapannya adalah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, pada prinsipnya itu, bukan menjadi tambah buruk. Ya, baik, Pak. Nah, berikutnya, Pak, kalau Bapak nih, Pak, itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu, Pak? Kalau waktu khusus sih tidak ya. Jadi diusahakan kita dan setiap kasus itu kan bisa beda-beda jangka waktunya, gitu ya. Tidak bisa cepat, tidak bisa juga lambat, gitu. Sehingga kita harus benar-benar intinya memahami dulu persoalannya itu seperti apa. Ya, waktunya itu bisa cepat, bisa lama gitu. Nah, ketika waktu itu yang paling tepat momennya kita ambil keputusan, ya iya, ambil keputusan. Jadi momen-momen yang penting itu terkait dengan waktu. Jika terlalu lama pun juga nanti akan bermasalah juga. Terlalu cepat
yang dikhawatirkan itu ya kurang pertimbangan sehingga merugikan, kira-kira gitu. Iya betul Pak. Jadi kalau terlalu cepat juga bahaya juga ya Pak. Bahaya juga. Terlalu lama pun sama ya Pak. Sama juga. Jadi harus tempat yang ideal gitu ya Tempat Pak. yang tepat. Iya betul. Kira-kira. Berikutnya Pak. Nah menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Eh, Tentunya banyak ya yang membantu kita ya. Kalau kita lihat daripada informasi dari orang-orang di sekitarnya yang mungkin mengetahui persoalan itu dan bisa melihat dengan objektif gitu ya, bukan karena ada kepentingan-kepentingan lain. Orang-orang itu yang kita bisa dengar dan kita bisa percaya itu sebagai informasinya. Banyaklah misalkan ya kalau di sini ada guru yang terkait dengan itu, misalkan kalau masalahnya terhadap siswa ya, juga guru dengan konseling juga kita harus dapatkan informasi itu, kemudian dari kesiswaan, bahkan dari guru piket gitu kan, atau dari bagian security yang mengetahui hal tersebut. Semuanya itu membantu kita untuk melengkapi informasi agar keputusannya itu benar-benar tepat. Keputusan yang diambil tepat begitu ya Pak. Ambil Ketika tepat. sudah latar belakangnya sudah kena semua gitu. Betul. Baik Pak. Nah ini di pertanyaan terakhir dari saya Pak. Nah dari semua yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman Bapak apa yang mengambil keputusan ketika mengambil keputusan dilema etika yang bisa disarankan kepada saya Pak? Ya, jadi setiap kita mengambilkan satu keputusan apapun juga, pada prinsipnya kita harus melihat semua aspek secara jujur gitu ya, dan lengkap gitu kan. Kalau kita sudah mendapatkan itu, insya Allah semua keputusannya itu akan menjadi hal yang memberikan suatu kebaikan bagi siapapun juga, intinya itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak atas waktunya dan atas jawaban-jawabannya. Ini menjadi pengalaman khusus yang mungkin saya bisa jadikan saat nanti, mungkin ya doakan saya Pak semoga cepat lulus dan cepat mendapatkan hal yang saya inginkan. Mungkin akan sampai di tahap-tahap tertentu yang bisa menggunakan saran Bapak nantinya. Baik, dari saya mungkin untuk pesan CGP-nya, apapun yang ditugaskan itu tentunya akan menjadi pelajaran yang baik buat kita untuk kita bisa meningkatkan kualitas anak didik kita di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Siap Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan mohon maaf Pak saya mengganggu waktunya ini Pak. Sama-sama. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih atas doanya Pak. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Mangga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak dalam bekerja. Saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak, diminta mewawancarai kepala sekolah dengan judul wawancaranya adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia Pak saya wawancarai? Silakan Pak, gimana? Oh ya Pak, sebelumnya saya akan sedikit sebagai prolog dulu ya Pak atau pengantar dulu bahwa saya di sini akan melakukan wawancara yang sesuai dengan saya bicarakan tadi, yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika di sini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan, Pak. Nah, sementara rujukan moral di sini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara nilai sesuai dengan nilai kebajikan benar dan salah, Pak. Ya. Begitu, Pak. Ya, boleh mulai langsung mewawancara Pak dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Biasanya kita akan melakukan banyak diskusi Pak, karena biasanya kita sebulan sekali itu catat Pak, apa rekam ya? Direkam dan sedikit catatan, Pak.
Jadi saya itu biasanya setiap bulan itu mengumumkan guru-guru, lalu kemudian masing-masing mengemukakan masalah yang ada. Nah, identifikasi dengan dilema etika atau bujukan moral itu yang agak rumit adalah bujukan moralnya mungkin ya. Karena kan kalau dilema etika pasti setiap guru akan bersuara. Cuman kalau bujukan moral itu hanya ketika masalah yang terpendam yang selama ini nggak diketahui banyak orang. Nah, beberapa guru menyampaikan secara pasif atau di belakang layar. Jadi misalnya guru tersebut dikatakan begini begitu atau misalnya dalam hal anggaran dan sebagainya. Nah, itu kemudian saya kumpulkan. Nah, baru saya pisahkan mana yang harus saya putuskan sebagai dilema etika dan mana yang bujukan moral. Dan pada saat itu semuanya harus coba untuk saya ambil beberapa orang yang saya anggap berpengaruh dan punya nasihat yang baik, baru kita putuskan. Gitu. Baik, baik, Pak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak, atau dilema etika tadi, Pak? Jika ada sesuatu yang berhubungan sama dilema etika, biasanya kita bikin pertemuan khusus dengan orang-orang yang punya kepentingan. Setelah itu beberapa orang yang saya anggap punya kapasitas untuk memutuskan, saya minta untuk curah gagasan. Lalu kita buat seperti kuadran ya. Mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendesak. Dan itu tergantung pada situasi yang ada di sekolah. Kalau memang sekolah kemudian arahnya lebih kepada mendukung guru A, maka guru A yang akan saya dalam hal ini saya berikan keputusan terbaik mengenai dilema etika itu. Atau jika kepentingan itu menyangkut dengan tujuan sekolah yang sangat strategis dalam waktu dekat, maka itu yang akan saya putuskan. Yang lainnya penting, tetap penting, tapi saya panggil guru yang bersangkutan atau orang-orang yang terlibat atau yang punya kepentingan di situ untuk diberikan penyadaran bahwa walaupun ini penting, tetapi ada yang memang saya putuskan berdasarkan skema kuadran tadi, mana penting mendesak, mana sangat penting sangat mendesak. Jadi semuanya tetap ada urutan prioritas, paling gitu. Berarti sesuai dengan skala prioritasnya ya, Pak? Iya. Oke, berarti untuk pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berarti yang Bapak ceritakan tadi ya, Pak, dalam artian mengumpulkan Orang yang kepentingan. punya kepentingan, lalu kemudian kita rumuskan masalah, mengundang orang-orang yang punya kebijakan, karena bagaimanapun juga Pak, kita itu pikiran terbatas ya. Iya. Fungsi dari pimpinan itu adalah mampu membagi habis tugas-tugas manajemen. Maka itu saya melihat beberapa orang-orang hebat di tempat saya untuk memberikan masukan, lalu kemudian baru tadi kita masukkan kuadran, mana yang sangat penting, sangat mendesak, penting mendesak, baru dibikin skala prioritas, ada yang perlu jalan, ada yang belum ditunda. Baik. Untuk selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadikan tantangan ya dalam pengambilan keputusan. Mungkin Pak Yan juga tahu lah, karena Pak Yan guru penggerak ya. Semakin tinggi jabatan itu kita lebih kepada urusannya SDM, sumber daya manusia, bukan lagi bagaimana memanage jadwal, kepentingan dan sebagainya, tapi lebih kepada moral dan juga faktor psikologis. Jadi yang menjadi tantangannya adalah setiap sumber daya yang kita punya itu kan nggak semuanya satu tipe. Misalnya ada yang detail tapi baperan, ada yang santai tapi nggak ngerti banyak hal, tapi dia sangat-sangat berpengaruh membuat keputusan. Ada yang kuat dan lucu tetapi tidak banyak kerja dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Maka tantangan saya adalah bagaimana bisa membuat sebuah keputusan tanpa merusak harmoni dalam tim gitu. Karena bagaimanapun kadang-kadang kalau di atas itu, di pimpinan itu menjaga situasi psikologis supaya tetap
nyaman itu ya itu yang agak rumit. Kalau bikin keputusan sekedar dibikin SK atau mungkin ada SP dan sebagainya itu mudah, tetapi kedepannya kalau memang salah dalam memberikan keputusan maka harmonisasi organisasi akan terganggu. Bisa kan jadi berantem sendiri begitu ya Pak? Jadi mereka ngeluh kemudian jadi impostor ya Pak ya. Bapak suka main game kayak Oh iya, kayak saya yang ada sedikit pernah bermain game, cuman saya impostor, orangnya impostor. bukan orang yang suka bermain game. Jadi Bagus Pak. Soalnya teman-teman atau anak buah saya juga banyak yang suka main game. oh, Itu ada istilah impostor tuh apa ya? Pokoknya jadi di kelompok itu dia ngacau bikin isu bikin sesuatu yang melemahkan dari dalam nah, gitu. Karena apa? Karena kecewa. oh, karena kecewaan dia jadi membuat ulah di situ gitu ya Pak. Iya, kan kita mah nggak tahu ya kalau kecewa dia seperti itu. Ada juga yang kecewa, tapi itu mah terserah dia sih. Iya, Pak. Baik. Maaf Pak ya, ini kita dialog santai aja ya. Oh iya iya, Karena Bapak. saya orangnya kayak gini. Oh, iya Pak. Tadi kan tantangannya ya Pak. Untuk yang sekarang adalah apa sih yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Dilema Etika. Jadi apa yang bisa menurut Bapak nih menjadikan ketika pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif? Ya tadi itu ketika kita udah membuat mampu membuat Kuadran itu ya Pak. kuadran itu dan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan tiap sekolah beda-beda. Kalau misalnya tujuan kita adalah lebih ke karakter, maka segala macam kebijakan di sekolah itu harus yang ke arah karakter. Karena kalau kita mau ambil semuanya ya rusak. Misalnya ada sekolah di Kabupaten Bogor yang dia cenderung mengutamakan misalnya prestasi olahraga. Maka dia fokus di situ kan jadinya berhasil ya. Kalau misalnya semua hal mau diambil yang ada capek dan tidak ini. Jadi kita lihat Jadi tanggung-tanggung semua begitu Pak. tanggung serba tanggung dan gak ada Iya. jalan akhirnya. Karena semuanya pengen. Oh, baik. Nah, kita sesuaikan dengan visi misi sekolah. Gitu. Kalau memang dia lebih cenderung dengan tujuan sekolah dia mirip, itu yang kita ambil. Baik Pak. Untuk berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan yang bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Hampir kebanyakan keputusan itu diselesaikan langsung. Tetapi prosedurnya sudah kita buat. Jadi misalnya kayak tadi curah gagasan dulu biar pada mengutarakan masalahnya. Jika memang harus one by one dengan saya di ruangan, maka saya coba untuk panggil. Karena kalau misalnya kita pertemukan makan berantem misalnya, kalau misalnya mesti seperti itu maka kita luruskan dan sebagainya. Secara jadwal kita sebenarnya tiap bulan sih ada pertemuan. Tetapi setiap minggu saya bolehkan untuk ada pembahasan khusus penting dengan para wakasek agar nanti bisa dibahas mengenai sesuatu yang mendesak. Dan itu tadi dengan segala macamnya, dengan skala prioritas dan semuanya. Dan langsung kita putuskan, bukan apa-apa, ada beberapa masalah yang berhubungan dengan psikologis yang memang ada yang perlu segera diputuskan dan yang tidak. Karena kalau misalnya berhubungan dengan psikologis terlalu berlama-lama juga, bisa berakibat pada prasangka dan fitnah yang semakin lama menyebar karena namanya orang kan prasangkanya jelek selama belum dijelaskan dia tidak tahu kebenarannya gitu. Baik Pak. Nah untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau khususnya lebih di kasus-kasus dilema etika ini Pak? Seseorang ataupun prosedur? Yang pertama doa ibu Pak. Doa ibu ya Pak. Itu sangat penting ya. penting. Terus yang berikutnya adalah tentunya orang-orang tertentu di kita yang memang jadi penasehat konsultan sekolah kita sama orang-orang yang dituakan dalam hal ini adalah orang-orang yayasan, sekitar yayasan dan juga karena bukan sekedar nama ya, mereka memang mumpuni. Lalu kemudian anak buah saya. Jadi yang beberapa orang yang saya anggap sudah mantap memang saya selalu jadikan dia sebagai orang yang tajam pikirannya. Karena ya itu tugas pimpinan membagi habis dan juga
membuat manajemen itu baik dengan menyerahkan sebagian atau delegasi sebagian pikiran supaya nanti mereka bisa merumuskan sesuatu. Karena kalau dari saya sendiri, saya rasa ya ada keterbatasan. Ada keterbatasan yang membuat kita untuk bisa membuat pandangan lain mungkin ya Pak, dengan seperti itu. Oke. Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, saran apa yang bisa Bapak berikan dalam pengalaman menurut Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Saran maksudnya gimana Pak? Buat Bapak? Untuk saya. Oh iya. Bapak yang rajin-rajin di sekolah ya Pak. iya. Terus kemudian untuk dilema etika berarti mulai membuat kalkulasi, kan nanti di lapangan Bapak calon pemimpin ya. Kayaknya saingannya berat ya SMA 3 itu ya. Oh ya Pak, skemanya dicampur. Aduh. Saya kayak enak ngomongnya. Jadi di situ nanti Bapak harus punya ambisi Pak. Tapi jangan ambisius. Gitu. Terus mampu membuat skema dengan baik. Jadi keputusan-keputusan Bapak siap-siap untuk sedikit masuk area-area yang memang ada sedikit konflik, tapi di situ, dan memang kalau Bapak mau jadi pimpinan, Bapak nggak akan pernah setenang yang seharusnya, tetapi paling tidak Bapak belajar untuk mengambil resiko dan bertanggung jawab. Jangan sampai nih Pak, misalnya Bapak dapat sebuah amanah, kan tadi kan saya bilang ada kalimat delegasi ya. Delegasi ada delegasi curah gagasan. Jangan sampai tugas dan tanggung jawab yang hadir ke Bapak langsung Bapak lempar lagi ke anak buah. Tanpa Bapak pikirkan, dibaca pun enggak, misalnya instruksi dari pimpinan Bapak. Misalnya Bapak jadi, katakanlah Bapak apa sekarang OSIS ya? Ya, sebagai Misalnya Bapak kesiswaan, Ya. Bapak dapat perintah, Bapak nggak mikir tuh isinya apa, langsung kasih lagi ke bawahan Bapak. Berarti itu bukan delegasi namanya Pak. Itu Menyerahkan namanya tugas, ya. seakan-akan dia ngeblong kalau rem tuh ya, berarti dia sama nggak ada fungsinya kalau begitu. Siap. Ini buat Bapak ya. Siap. Jadi jangan disebar kemana-mana. Jadi Pak, saya sudah selesai melakukan wawancara. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan membantu terselesaikannya tugas saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Kameramennya siapa namanya Pak? Teman saya Pak Paselan. Ya, Mas Ella, makasih ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saya langsung izin Pak Ya. dari sini Pak. Iya, siap, Ya. siap.